Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Catur Sasongko. Kali ini saya akan membahas tentang mengelola piutang usaha yang merupakan salah satu materi dalam siklus pendapatan atau revenue cycle dalam mata ajar Sistem Informasi Akuntansi. Materi yang saya akan bahas dalam video pembelajaran ini Anda bisa dapatkan di buku Sistem Informasi Akuntansi edisi 13 yang merupakan buku yang dikarang oleh Marshall B. Rumney dan Paul John Steinberg. Buku ini diterjemahkan oleh penerbit Salemba 4 Patria. Nah, dapatkan materi tentang pengelolaan piutang usaha ini di bab tentang siklus pendapatan. Kemudian buku Sistem Informasi Akuntansi tadi yang original terbitan penerbit Salemba juga berisikan tentang e-learning Sistem Informasi Akuntansi ya. E-learning ini dapat Anda peroleh secara cuma-cuma dengan membeli buku original Sistem Informasi Akuntansi dan mengakses e-learning penerbit salemba.com. Cari e-learning Sistem Informasi Akuntansi. Nanti berisikan video pembelajaran ya, dan juga berisikan juga soal dan pembahasan secara komprehensif terkait dengan materi yang ada di buku Sistem Informasi Akuntansi karangan Marshall B. Rumney. Atau Anda membeli kode akses e-learningperbisalemba.com ya, dengan mengunjungi e-learningperbisalemba.com dan kemudian Anda akses e-learningnya. Oke. Sekarang saya mulai dengan pentingnya pengelolaan piutang usaha. Bagaimana piutang usaha yang merupakan aset lancar di perusahaan itu harus dikelola dengan baik oleh perusahaan. Karena yang pertama, piutang usaha adalah aset kedua terbesar dalam kelompok aset lancar. Nah, jadi aset lancar itu isinya adalah kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, persediaan dan biaya dibayar di muka. Umumnya piutang usaha adalah aset kedua terbesar dalam kelompok aset lancar. Nah, pengelolaan piutang yang buruk itu mengganggu likuiditas perusahaan. Jadi piutang itu muncul dari perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Nah, penjualan secara kredit ya. Jadi perusahaan sebetulnya punya dua cara untuk menjual produknya, penjualan secara tunai maupun penjualan secara kredit, di mana pelanggan diberikan tempo untuk membayarnya nanti saat jatuh tempo. Nah, sebetulnya kalau perusahaan ingin aman, perusahaan bisa menjual secara tunai. Namun mungkin kalau penjualan secara tunai jumlah yang dapat dijual tidak banyak. Nah, perusahaan kemudian ingin meningkatkan penjualannya dan memberikan fasilitas kredit atau piutang kepada pelanggan. Nah, piutang ini nanti harus ditagih, uang yang diterima kemudian digunakan untuk membeli kembali bahan baku, untuk membayarkan gaji, membayarkan biaya-biaya operasional yang lain. Nah, jika perusahaan tidak mampu menagih piutangnya dari pelanggan, maka uang masuk pun atau arus kas masuk itu juga terhambat. Arus kas masuk terhambat itu bisa mengganggu likuiditas perusahaan, tidak mampu membayarkan utang yang jatuh tempo ataupun tagihan-tagihan dari pemasok dan katakanlah tagihan biaya listrik dan segala macam. Nah, kemudian kalau pengelolaan piutangnya buruk juga nanti muncul beban piutang tak tertagih. Ini berasal dari piutang tertagih, kemudian piutang tersebut dihapuskan. Nah, ini piutang dihapuskan karena sudah tidak lagi dapat ditagih oleh perusahaan. Oke, kemudian ada dua metode pengelolaan piutang usaha menurut siklus pendapatan yang ada dalam buku Sistem Informasi Akuntansi Rumney ya. Yang pertama adalah Open Invoice Method. Yang berikutnya adalah Balance Forward Method. Nah, jadi perusahaan bisa menggunakan salah satu dari dua metode pengelolaan piutang usaha ini, apakah akan menggunakan Open Invoice Method atau Balance Forward Method. Oke, apa itu Open Invoice Method? Open Invoice Method adalah sistem yang membuat para pelanggan membayarkan piutangnya berdasarkan tagihan atau invoice yang diterima mereka. Jadi nanti ketika pelanggan ingin membayar piutangnya, maka pelanggan tersebut akan mengacu pembayarannya ke invoice tertentu. Katakanlah pelanggan memiliki 5 invoice yang jatuh tempo.
5 invoice satu pelanggan ya, 5 invoice yang jatuh tempo, maka pelanggan ini akan membayarkan piutangnya sesuai tagihan yang ada di setiap jumlah tagihan yang ada di setiap invoice-nya. Nah, jadi berdasarkan invoice yang ada. Kalau ada 2, ya dibayarkan 2. Nah, bisa jadi perusahaan memiliki 5 invoice yang jatuh tempo, tapi belum bisa membayarkan semuanya. Nah, mungkin baru bisa membayar 3 dari 5. Nah, dia akan membayarkan 3 invoice yang akan dibayarkan itu tergantung dari jumlah piutang setiap tagihan yang ada. Nah, ini makanya namanya open invoice method. Apa saja keuntungan dan kerugian dengan menggunakan open invoice method? Yang pertama, keuntungannya adalah perusahaan bisa menawarkan potongan harga kepada pelanggannya melalui pembayaran yang lebih cepat. Nah, karena pembayaran berdasarkan tagihan. Jadi, pembayarannya melalui invoice, katakanlah perusahaan menerapkan sistem pembayaran 210 N30. Jadi di sini perusahaan akan memberikan diskon 2% kalau perusahaan membayarkan invoice-nya, tagihannya 10 hari setelah tanggal invoice diterbitkan atau jatuh temponya 30 hari. Nah, di sini perusahaan bisa memberikan potongan harga ini karena pelanggan membayar lebih cepat. Nah, itu ditujukan untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Nah, dan bagi si pelanggan ini juga memberikan keuntungan bagi mereka karena mereka bisa dapat potongan harga. Nah, ini dapat diterapkan karena pembayarannya berdasarkan invoice. Nanti dibayarkan invoice-nya dilihat antara tanggal terbit invoice sama tanggal pembayaran. Apakah masih dalam waktu 10 hari, maka diberikan diskon 2%. Kemudian menghasilkan penerimaan kas yang seragam setiap bulannya, jadi perusahaan bisa mengetahui berdasarkan invoice yang dikirimkan itu berapa nanti yang bisa akan masuk uang kasnya. Nah, ini juga membantu untuk memprediksi likuiditas perusahaan. Nah, ya, prediksi likuiditas perusahaan. Nah, namun demikian juga ada kelemahan atau kerugian dari open invoice method. Nah, kerugiannya adalah, ini adalah menambahkan kerumitan yang diperlukan untuk mengelola informasi status setiap tagihan dari pelanggan. Jadi di pelanggan ini dilihatnya adalah pembayarannya berdasarkan invoice-invoice yang ada. Nah, invoice mana yang belum dibayar? Ketika pelanggan juga bayar, perusahaan harus menentukan ini perusahaan membayar untuk invoice yang mana, harus dicari. Nah, itu menambah kerumitan sebetulnya. Nah, menambah kerumitan. Jadi setiap ada pembayaran tidak langsung otomatis hanya mengurangi saldo piutang pelanggan, tapi perusahaan harus menentukan ini atas invoice yang mana nih. Nah, oleh karena itu penerapan open invoice method itu bisa dilakukan oleh perusahaan yang para pelanggannya juga perusahaan juga. Jadi ini kayak B2B nih. Nah, B2B ya. Jadi pelanggannya juga perusahaan. Nah, jumlah transaksi individualnya relatif kecil, jumlah transaksinya sedikit tapi nilainya besar. Nilai tagihannya besar. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, kalau dia dilakukan dengan pelanggan yang jumlahnya banyak, setiap pembelian juga sangat kecil, maka Anda bisa bayangkan kalau menggunakan open invoice method, banyak sekali itu nanti tagihannya dalam bentuk invoice-nya dan semakin merumitkan bagi perusahaan. Metode berikutnya adalah metode pengelolaan piutang berdasarkan balance forward method. Nah, dari namanya saja kita tahu ini berdasarkan saldo piutangnya. Nah, apa ini balance forward method? Para pelanggan membayar sesuai dengan saldo yang tercantum dalam laporan tagihan bulanan yang diterima. Jadi pembayaran dari pelanggan itu tidak lagi dikaitkan dengan invoice atau tagihannya, tapi langsung ke saldo. Katakanlah mendapatkan laporan piutang, ya, laporan piutang bulanan yang dikirimkan oleh perusahaan ke pelanggan. Nah, di laporan tersebut biasanya berisikan pembelian atau penjualan ke pelanggan itu berapa frekuensinya, berapa jumlah pembeliannya, saldonya berapa, dan saldo akhirnya berapa. Kemudian juga ada isinya tentang pembayaran yang sudah dilakukan selama sebulan misalnya. Jadi nanti ada saldo akhirnya. Nah, perusahaan itu membayarkan sesuai dengan saldo, bukan berdasarkan invoice-nya. Nah, that's balance forward method. Jadi pembayaran atas saldo, bukan atas saldo invoice, bukan saldo tagihan. Nah, balance
dapat diterapkan pada perusahaan yang memiliki banyak sekali pelanggan dan nilai pembeliannya tidak besar. Jadi pelanggannya itu lebih ke arah B2C misalnya. Pelanggannya itu konsumen langsung. Nah, ini dia sangat banyak, pembeliannya mungkin tidak banyak tiap bulannya gitu ya. Jadi kalau digunakan open invoice method itu tidak lagi efisien. Tidak lagi efisien. Nah, ini ya, karena contohnya adalah perusahaan penerbit kartu kredit. Jadi kalau kita lihat kartu kredit, kita akan dapatkan laporan bulanannya. Nah, itu kita pembeliannya apa saja dan kemudian berapa yang sudah kita bayarkan, berapa saldonya. Nah, nanti Anda bisa pilihannya mencicilnya, membayar 10% saja atau melunasinya. Nah, ini digunakan balance forward method untuk perusahaan penerbit kartu kredit ya. Nah, ini juga lebih efisien karena tidak perlu memproses penerimaan kas dari setiap penjualan. Jadi setiap ada penjualan itu kan kalau pakai open invoice, dilihat nih ada pembayaran, ini pembayaran untuk invoice yang mana? Nah, itu menyulitkan. Jadi dia hanya lihat pokoknya berapa penjualan, nambah saldo piutangnya, ada pembayaran, mengurangi saldo piutangnya, dan nanti berapa saldo akhirnya akan dikirimkan dalam laporan bulanan. Oke, dengan demikian berakhir sudah materi pembahasan saya terkait dengan pengelolaan piutang usaha yang merupakan submateri dari siklus pendapatan yang ada dalam buku Sistem Informasi Akuntansi Marshall Berumni yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba Emban Patria. Jangan lupa untuk mengunjungi penerbitsalemba.com, dapatkan buku-buku terkini terbitan penerbitsalemba.com, kemudian silakan juga kunjungi e-learning penerbitsalemba.com, dapatkan video pembelajaran, pembahasan soal, kemudian juga persiapan menghadapi UTS dan UAS secara daring. Kemudian juga silakan kunjungi training penerbitsalemba.com untuk melihat training apa yang diselenggarakan oleh penerbitsalemba.com. Dan jika Anda ingin membeli buku secara daring, ya, secara online, silakan kunjungi lexikabookstore.com. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.